Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Birit semuanya, selamat pagi, siang, atau sore. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit em, mengintip pelajaran penting dari bukunya Jonah Berger yang berjudul Contagious. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas di Brit tentang bukunya Typing Point-nya Malcolm Gladwell tentang bagaimana sih message itu bisa dengan mudah disampaikan dari satu orang ke orang lain, bahkan bisa menular ya, bisa menular dari satu orang ke orang lain dengan mudah gitu. Nah, kalau di sana di Typing Point itu ada tiga framework yang ditawarkan oleh Gladwell, maka di sini kita akan melengkapi wawasan tentang viralitas dari message itu dari sudut pandang bukunya Profesor Jonah Berger. Nah, oke, langsung aja eh, kita lihat slide-nya. Buku ini sebenarnya mirip dengan bukunya Malcolm Gladwell yang berjudul Typing Point. Tujuannya sama, bagaimana cara membuat message itu bisa menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain, melampaui batas-batas wilayah atau negara. Gitu. Jadi apa saja yang harus dilakukan agar message itu bisa menyebar dengan viral kalau zaman sekarang ya. Nah, kita masuk dulu ke autornya. Jadi beliau ini adalah profesor di Wharton School. Nah, dia juga autor dari Magic Word, Contagious, Invisible Influence, dan yang terakhir itu The Catalyst. Jadi beliau ini memang ahlinya di NLP atau Natural Language Processing yang dia membahas bagaimana cara menyampaikan pesan ya ke orang lain sehingga bisa dengan cepat misalkan disebarkan atau mempengaruhi orang lain dan lain-lain. Dan beliau sudah mendalami bidang ini lebih dari 15 tahun ya. Nah, beliau ini memang ahlinya di masalah hal-hal seperti ini, bagaimana menyampaikan pesan dengan efektif dan viral istilahnya. Oke, kalau di bukunya eh, Contagious ini ada 6 framework untuk dapat ide itu menyebar dengan cepat, dengan viral dari satu orang ke orang yang lainnya, melampaui batas-batas wilayah. Yang pertama itu frameworknya adalah social currency atau dari mulut ke mulut. Nah, bagaimana ide itu bisa menyebar dengan cepat? Yang pertama itu buatlah misalkan produk atau service atau misalkan message yang idenya itu bisa meningkatkan social currency ketika dibicarakan gitu. Nah, apa sih yang bisa meningkatkan social currency ini? Yaitu ide atau misalkan produk atau service ini bisa membuat seseorang itu merasa penting gitu. Atau dikenal, atau misalkan terlihat oleh orang lain. Jadi, kalau misalkan kita punya produk atau message atau ide yang bisa membuat orang itu dilihat atau misalnya menjadi perhatian atau atensi dari inner circle-nya atau misalkan dari masyarakat sekitar, maka itu bisa menjadi social currency. Nah, untuk melakukan hal itu, Prof. Berger itu bikin tiga cara ya. Yang pertama itu inner remarkability. Nah, gimana caranya kita membuat produk kita ini menjadi sesuatu yang stand out. Stand out artinya kalau misalkan orang itu pakai produk tersebut, dia akan merasa bangga, dia akan merasa penting gitu dibandingkan orang-orang yang lainnya. Yang kedua adalah leverage game mechanism. Nah, jadi ini adalah kita membuat metrik yang kira-kira bisa menempatkan kita yang menggunakan produk itu terlihat positioning kita di antara orang lain itu bisa terlihat berbeda ketika kita menggunakan produk. Yang ketiga, buat seolah-olah si orang itu terasa sebagai insider gitu. Ya, jadi buat produk ini misalkan selangka mungkin, seeksklusif mungkin, jadi produk ini menjadi hal yang sangat diinginkan oleh customer atau misalkan oleh orang-orang yang menggunakan produk tersebut. Yang kedua adalah trigger. Nah, bagaimana cara kita membuat produk ini selalu diingat gitu. Nah, kita tahu ya, kalau misalkan produk itu misalkan disebarkan dari mulut ke mulut, suatu ketika pasti dia akan menurunkan apa namanya intensitasnya. Lama-lama mungkin orang akan lupa. Nah, di trigger ini bagaimana caranya membuat produk kita selalu diingat dan selalu pautkan produk kita atau ide kita dengan
sesuatu yang bisa mengingatkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Misalkan dikaitkan dengan kebiasaan hidup, atau misalkan dikaitkan dengan event-event tertentu, atau misalkan dikaitkan dengan waktu-waktu rutin yang sering kita lakukan setiap hari. Misalkan. Jadi, dibandingkan kita membuat bagaimana sih supaya pesan itu menarik, coba pertimbangkan untuk mendesain konteksnya gitu. Misalkan kita akan menjual produk minuman. Ya, bagaimana mendeliver produk ini sehingga bisa diingat ketika orang melakukan aktivitas. Contohnya misalkan teh botol sosro. Teh botol sosro itu punya tagline, makannya apa saja, minumnya teh botol sosro. Dia kaitkan antara makan dengan minum. Nah, orang pasti setiap makan, ingat tagline ini, pasti ingat teh botol sosro misalnya. Dulu sempat ada iklan misalkan Energen. Energen itu kalau nggak salah di tagline-nya adalah pengganti sarapan ya. Nah, maka dia kaitkan antara mengkonsumsi makanan tersebut dengan sarapan yang pasti kita lakukan setiap hari gitu. Nah, jadi di sini bagaimana caranya kita mengaitkan ide produk ataupun apapun yang ingin kita sampaikan ke customer sehingga mereka selalu teringat dengan produk kita kaitkan dengan habituation atau kebiasaan dari orang-orang itu sendiri. Yang berikutnya adalah emosi. Nah, kita tahu sendiri, kalau kita lihatlah misalkan ya di media sosial, pasti yang paling banyak di-share itu adalah konten-konten yang terkait dengan emosi. Misalkan konten yang menyentuh hati, misalkan. Atau mungkin yang paling simpel, mungkin yang lebih viral itu adalah konten ketika orang nge-share kucing lucu, misalkan. Nah, itu kan yang terkait dengan emosi. Orang cenderung untuk mengirimkan atau misalkan menyebarkan hal-hal yang bisa membuat emosi mereka itu timbul gitu. Nah, biasanya orang kalau misalkan care terhadap sesuatu, dia bakalan nge-share itu. Nah, makanya ketika kita akan membuat message, cobalah cari hal-hal yang bisa menyentuh emosi dari si orang tersebut. Ketika kita mempromosikan produk, ambillah value yang menyentuh emosi dari user atau misalkan pelanggan yang akan menggunakan produk kita. Jadi dibandingkan kita fokus kepada mencari apa sih fungsi dari produk ini misalkan, kita fokus ke bagaimana produk ini menyentuh emosi-emosi kita yang terdalam. Nah, misalkan kita menjual uh, produk make up gitu. Dibandingkan kita bilang bahwa make up ini bisa membuat bibir Anda lebih merah, bandingkan mungkin make up ini bisa membuat uh, Anda tampil lebih cantik di depan orang lain, misalkan seperti itu. Itu yang kita sasar adalah emosinya. Atau misalkan kita menjual popok ya. Dibandingkan kita ceritakan tentang fungsinya bahwa popok ini bisa mencegah kebocoran ketika bayi Anda tidur, tapi kita bisa paparkan value yang didapat. Misalkan popok ini bisa membuat bayi Anda tidur dengan pulas sampai pagi, misalkan seperti itu. Jadi yang disasar adalah emosi. Emosi biasanya itu terkait dengan value, bukan terkait dengan benefit atau misalkan fitur dari produk yang kita kirim deliver. Nah, yang berikutnya adalah public. Jadi prinsip ini disebut observability. Nah, orang itu bakalan ikut dengan kebiasaannya orang lain atau misalkan ikut rekomendasinya orang lain kalau itu terlihat gitu. Bagaimana mungkin kita ngikutin apa namanya rekomendasi atau ngikutin gaya hidupnya orang lain kalau itu nggak kelihatan gitu. Makanya di sini hal yang pertama itu bagaimana membuat message atau misalnya ide atau produk kita itu menjadi terlihat di mata konsumen. Nah, kita tahu sendiri kalau sekarang orang itu cenderung untuk ngikutin rekomendasi orang lain kalau mereka melihat. Nah, kita tahu sendiri kalau sekarang orang membeli barang contohnya, dibandingkan dia melihat spesifikasi dari barangnya,
mereka lebih cenderung membeli barang karena rekomendasi oleh orang lain. Nah, oleh influencer, oleh misalkan sosial media eh, artis dan lain-lain gitu. Nah, ini biasanya kalau di istilahnya Robert Cialdini itu disebutnya konsensus atau social proof. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan biasanya, orang akan cenderung ngikutin membeli barang yang sama. Contohnya misalkan, kalau misalkan di inner circle kita, semua orangnya pakai iPhone, ada 10 orang yang pakai iPhone, hanya kita yang nggak pakai iPhone, misalkan pakai Android. Nah, maka bisa jadi kita harus ngikutin menggunakan merek yang sama, contohnya. Selanjutnya adalah terkait dengan practical value. Jadi biasanya cerita itu harus memiliki berita yang berisikan informasi yang praktikal atau misalkan berguna bagi masyarakat itu. Nah, ketika informasi ini berguna dan praktikal, biasanya lebih mudah disebarkan dari mulut ke mulut atau lebih mudah untuk viral. Nah, ini terjadi kenapa? Karena orang itu sangat suka sebenarnya membantu orang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa mendemonstrasikan produk yang secara uh, intrinsik dia memiliki practical value, contohnya misalkan produk ini bisa menghemat waktu Anda, meningkatkan kesehatan Anda, atau bisa menghemat uang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bersifat praktis dan berguna biasanya lebih mudah untuk disebarkan atau lebih mudah diteruskan atau mungkin lebih mudah disebarkan kepada orang-orang. Atau misalkan kalau misalkan di bukunya Daniel Kahneman yang Thinking Fast and Slow, itu biasanya kita pakai dengan menyertakan reference point atau misalkan perbandingan atau misalkan diperlihatkan starting pointnya di mana gitu. Kemudian yang berikutnya adalah stories. Kalau kita berbicara dengan orang lain, biasanya orang itu lebih menyukai untuk menyebarkan informasi yang berupa cerita. Jadi apapun yang bisa kita deliver dalam narasi, itu lebih mudah disebarkan dari satu orang ke orang yang lainnya dibandingkan misalkan ide atau misalkan produk atau service kita yang kita sebarkan tidak dalam bentuk narasi. Orang itu sebenarnya nggak berpikir dalam term information, tapi mereka itu berpikir dalam narasi. Gitu. Sebenarnya dengan fokus pada story atau misalkan cerita atau narasi, informasi itu secara tidak langsung akan tersampaikan juga. Jadi kalau ibaratnya cerita itu sebagai kapalnya, nah message-nya itu ada di dalamnya gitu. Jadi mau nggak mau ketika kita bercerita, sebenarnya kita juga mendeliver informasi. Bedanya apa? Ketika message kita itu sampaikan dalam bentuk story, orang lebih mudah mengingatnya dan dia lebih termotivasi untuk menyebarkannya. Nah, kita bayangkan saja setiap kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita sangat senang bercerita kepada orang lain. Nah, cerita apa yang pernah kita dengar, kita ceritakan lagi ke orang lain. Hal ini pun sama dengan kalau misalnya kita mau mendeliver message, atau misalkan mau jualan produk atau apapun, deliverlah itu dalam bentuk sebuah narasi atau cerita. Nanti informasinya akan otomatis ikut tersampaikan. Oke, nah kemudian ini rangkumannya. Jadi kalau kita ringkas ke 6 langkah tersebut, itu menjadi framework yang kita sebut steps. Yang pertama, social currency. Bayangkan orang itu lebih senang kalau misalkan message atau misalkan ide atau produk yang mereka dapatkan itu bisa membuat mereka tampak pintar atau misalnya tampak cool dan lain-lain. Kemudian buatlah trigger yang bisa mengingat ide atau produk yang kita deliver itu dalam eh, momen-momen kehidupan kita sehari-hari gitu. Kaitkanlah itu dengan waktu rutinitas kita, kaitkanlah itu dengan kebiasaan kita sehari-hari, sehingga ketika kita melakukan kebiasaan atau mengingat rutinitas kita akan diingatkan oleh ide atau message yang akan disampaikan. Kemudian emotion, selalu sasar emosi ketika kita akan menyampaikan ide. Lihatlah emosinya, kemudian public. Pastikan bahwa semua atau misalkan
eh, produk atau misalkan ide atau apapun itu bisa dilihat oleh publik. Jadi semakin publik sesuatu, orang akan semakin mudah untuk mengimitasikannya atau mengikutinya. Yang keempat, pastikan itu memiliki practical value. Pastikan nilai dari produk atau misalkan ide yang kita sampaikan itu memiliki kegunaan yang praktis bagi kehidupan sehari-hari orang tersebut. Contohnya bisa membantu menghemat uang atau misalkan meningkatkan kesehatan dan lain-lain. Dan yang terakhir, sampaikan semua itu dalam bentuk cerita. Karena orang lebih senang mendengar cerita dibandingkan mendengar informasi yang bersifat deskriptif gitu. Buatlah dalam bentuk informasi yang naratif. Nah, ketika orang senang mendengar cerita, secara alam bawah sadar, informasinya pun ikut terdeliver gitu. Oke, jadi summary-nya, kalau kita ingin cerita kita menyebar dengan cepat di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bahan perbincangan di dalam kehidupan sehari-hari, tambahkanlah 6 framework ini, steps, ingat saja, ini mudah sekali, steps. Nah, sebenarnya si penulis juga punya lagi framework lainnya. Ini lebih untuk bagaimana sih kita mempengaruhi orang lain gitu. Ada nanti frameworknya yang singkatannya Reduce. Mungkin nanti ini akan kita bahas di kesempatan yang lainnya. Oke, demikianlah paparan singkat mengenai 6 framework yang digunakan oleh Profesor Jonah Berger dalam bukunya Contagious dalam upaya untuk memudahkan pesan tersebar atau menular dari satu orang ke orang yang lainnya. Eh, kita ketemu lagi di kesempatan lainnya membahas tentang topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.